Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita memuji kebesaran Allah SWT berkat segala nikmat yang masih melekat pada tubuh kita, sehingga kita masih bisa melanjutkan pertemuan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti oleh Pak Nasir di semester genap ini, semester akhir untuk kelas 12 di tahun 2021. Ini barangkali bab 6, bab terakhir untuk semester ini, karena akan kita laksanakan ujian akhir sekolah. Ujian akhir sekolah yang menandai berakhirnya pembelajaran di kelas 12 untuk kita semua di SMK Muhammadiyah Bungurak. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kita di akhirat nanti. Amin. Baik para siswa sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk di bab 6 ini, meraih kasih Allah SWT dengan perilaku ihsan. Sebagaimana yang lalu kita sudah membahas pengertian ihsan, hari ini kita masuk di materi yang berbeda, yaitu kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 83 tentang kewajiban beribadah bersyukur kepada Allah SWT dengan berbuat baik terhadap sesama. Untuk berbuat baik artinya berbuat ihsan. Yang dibahas di sini berbuat ihsan adalah kepada sesama manusia sesuai surah Al-Baqarah ayat 83. Kepada siapa kita harus berlaku ihsan? Ya, kalau dari segi objeknya, maka yang berhak mendapat perlakuan yang baik itu dari ihsan, terutama yang pertama adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dan yang utama berbuat ihsan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat ihsan. Yang utama kita bahas di surah Al-Luqman, ya, ayat 14, ya, la tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itulah adalah dasar daripada berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik, tidak menyembah kepada yang lain, tidak mentuhankan benda-benda, tidak mempercayai keberadaan makhluk-makhluk yang bisa memberikan manfaat selain daripada Allah, maka itu bisa menjadi ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kepada seluruh makhluknya. Jadi sesudah Allah, kita berbuat baiknya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Jadi yang utama dan paling utama adalah berbuat ihsan kepada Allah, selanjutnya adalah berbuat ihsan kepada segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis riwayat Muslim tersebut. Baik, bagian C, ruang lingkup ihsan. Yang pertama yang kita sudah bahas tadi tentu saja adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, ya, ihsan kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, itu yang dimaksud dengan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Tidak berkata ya. Berkata saja itu sudah membantah, itu sudah dosa besar. Jadi jangan kita membantah kalau kita diperintah, karena dia sudah merawat kita dari kecil hingga hari ini. Ya, kita percepat sedikit. Bagian B, ihsan kepada kerabat karib, keluarga, saudara, tetangga saudara, ya, kerabat karib yang dekat-dekat, yang akrab, ya. Ihsan kepada anak yatim. Ihsan kepada anak yatim. Kenapa kita berbuat ihsan kepada anak yatim? Karena mereka kurang beruntung daripada kita yang
hari ini masih lengkap anggota keluarganya. Anak yatim sudah kehilangan salah satu anggota keluarga, terutama ayahnya barangkali. Baik, berikutnya bagian D, ihsan kepada fakir miskin. Setelah tadi adalah anak yatim, kita berbuat baiknya selanjutnya kepada fakir miskin. Ya, fakir miskin ini berbeda sedikit, ya, karena yang dikategorikan oleh fakir miskin itu adalah mereka yang tidak punya penghasilan dan tidak diberikan penghasilan. Ya, kalau miskin masih ada penghasilannya, walaupun tidak menentu pendapatannya sedikit. Jadi kita tetap berbagilah kepada fakir, miskin dan anak yatim. Ya, jangan kita pamer-pamer, ya, sehingga mereka yang kekurangan kasihan, ya, merasa terzalimi nanti. Ya, yang kita pamer-pamer apa yang kita miliki. Berikutnya adalah ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga. Tetangga ini adalah yang paling dekat dengan kita. Ya, setelah keluarga kita, ya, maka tetangga ini menjadi teman yang menolong kita ketika kita mengalami kesusahan. Ya, kita tertimpa musibah, ya, maka yang paling cepat datang itu adalah tetangga. Kalau kita berbuat baik padanya, maka beliau itu dan tetangga-tetangga kita akan cepat membantu kita. Ya, dibandingkan dengan keluarga yang barangkali jauh. Ya, barangkali jauh, susah untuk datang cepat. Tetapi tetangga ini akan cepat datang membantu kita ketika kita kesusahan. Ya, maka berbuat baiklah kepada tetangga kita. Berikutnya adalah ihsan kepada tamu. Jadi kalau kita punya kedatangan tamu di rumah, ya, berbuat baik, kita jamu. Rasulullah SAW seperti itu. Ketika tamunya datang, beliau ganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus. Jangan pakai pakaian yang apa itu, ya, kurang sopan, ya. Tetapi ketika ada tamu, Rasulullah SAW itu berganti baju terbaiknya barangkali kalau ada, ya, dan menjamu mereka apa yang bisa kita jamukan. Tidak harus mewah, tetapi kita jamulah. Kalau Rasulullah SAW menjamu mereka dengan kurma dan lain sebagainya. Apa yang ada di rumah kita itulah yang kita jamukan. Maksudnya kita berikan makan, minum kepada tamu yang hadir di rumah kita. Yang berikutnya adalah ihsan kepada pekerja. Ihsan kepada pekerja ini ketika kita bekerja ataupun kita sebagai pimpinan suatu pekerjaan, ya, sesama pekerja kita harus saling tolong menolong, ya. Barangkali hari ini dia yang susah, ya, kita yang tolong. Besok barangkali kita yang susah, kesusahan pada pekerjaan kita, mereka lah pekerja lain yang membantu kita. Apapun jenis dan profesi pekerjaan kita harus saling berbuat ihsan, saling tolong menolong. Yang berikutnya adalah ihsan kepada sesama manusia, ya, tidak kenal, tidak seagama, ya, toleransi istilahnya. Maka ihsan kepada manusia ini, sesama manusia ini, walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda suku ras, berbeda budaya, ya, tetap kita harus berbuat ihsan kepada sesama manusia, ya. Ihsan kepada binatang, ya, jangan semenang-menang. Wah, ini kucing nih tendang aja, ini anjing nih lempar saja, ini apa, buaya ini bunuh saja dan lain sebagainya. Tidak. Agama kita tetap memerintahkan kita berbuat ihsan kepada binatang, ya, apapun jenis binatangnya. Sekarang banyak yang menjadikan binatang-binatang itu sebagai peliharaan, dirawat dengan baik. Karena Rasulullah SAW itu juga seperti itu. Kepada untanya, kepada kudanya, kepada kucingnya, ya, Rasulullah SAW sangat suka kepada binatang, ya. Yang berikutnya adalah ihsan kepada alam sekitar. Lingkungan jangan kita rusak, jangan kita bakar, jangan kita tebang, jangan kita sampai merusaknya, sampai tidak mengindahkannya dan lain sebagainya. Tetap kita jaga dan pelihara alam sekitar kita. Gunakanlah. Kenapa banyak banjir
Karena alam sekitar kita kotori, kita ini itu, ya, dan lain sebagainya, sehingga alam tidak bersahabat lagi dengan kita. Nah, itulah materi untuk hari ini. Silakan dicatat. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.